sakit. Ini ya teman-teman ya, anak saya lagi sakit. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga anak saya lekas sembuh. Karena anak saya lagi sakit, makanya Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini saya itu lagi gabut ya teman-teman ya, lagi stres berat karena saya itu tidak bisa beraktivitas. Mau mulu nggak bisa, mau beres-beres perkebunan mini saya nggak bisa, mau nyuci nggak bisa, mau beraktivitas di rumah juga sedikit kesulitan. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu membuat saya sangat-sangat stres dan sangat gabut. Dan akhirnya dari tadi itu saya iseng-iseng ingin membuat gambar. Ya seperti desain. Gimana sih cara ngomongnya? Pokoknya intinya gitu ya teman-teman ya. Saya itu nggak bisa ngomongnya yang benar. Karena ya maklum lah ya, lidah-lidah kampung. Tapi jangan salfok ya teman-teman ya dengan hasil gambarnya. Karena di sini saya itu tidak menggunakan penggaris. Saya di sini hanya menggunakan pensil, penghapus dan buku. Hanya 3 jenis itu aja. Tidak ada perlengkapan lainnya. Jadi mohon dimaklumin ya kalau hasilnya itu tidak maksimal atau tidak sebagus yang seperti teman-teman harapkan. Dari tadi itu saya sibuk dengan gambar ya teman-teman ya, gambar denah rumah. Sebetulnya bukan saya ingin bikin rumah ya, bukan, hanya saja karena saya galau nggak bisa beraktivitas. Harusnya hari ini saya mulung ya teman-teman ya, tapi ya karena anak saya sakit, jadi saya nggak bisa mulung, nggak bisa bikin konten untuk teman-teman semua. Makanya saya itu tiba-tiba terpikir untuk membuat denah-denah seperti inilah. Sebetulnya saya itu bikinnya udah dari tadi ya teman-teman ya, udah dari siang. Saya udah bikin ada sekitar 5 gambar, tapi saya itu nggak ada kepikiran untuk ngerekam. Hanya saja karena saya itu dari tadi mikir, udah berapa hari saya nggak bikin konten, kira-kira gimana gitu ya. Jadi ya udah, tiba-tiba saya kepikir aja, apa salahnya yang saya gambar saya jadikan konten. Siapa tahu teman-teman di sini terinspirasi dari gambar darurat saya. Gambar darurat. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang kepengen bikin rumah tapi masih bingung dengan denah dalamnya. Saya itu sudah ada model dan bentuk yang saya hayalkan ya teman-teman ya. Hanya saja saya tidak bisa membuat gambar mulai dari tembok ke atas, jendelanya, pintunya, atapnya atau terasnya. Saya hanya bisa membuat ya bagian denah dalamnya seperti ini aja. Ya ini hanya perkiraan saya aja ya teman-teman ya. Barangkali nanti ada teman-teman di sini yang tertarik, teman-teman boleh ambil ya gambarnya untuk contoh, dan nanti teman-teman boleh kasih model-model yang lebih bagus lagi. Tapi siapa tahu ya, ini hanya ide saya aja ya, ide konyol saya aja. Sebisa saya menghayal ya, karena bikin rumah saya belum bisa, jadi menghayal aja dulu. Siapa tahu suatu hari nanti bisa ya, amin. Sekarang saya lagi menghitung ukuran per meternya agar lebih jelas dan lebih bagus lagi. Maaf ya teman-teman ya kalau gambarnya hanya seperti ini, nggak ada rapi-rapinya, nggak ada bagus-bagusnya. Ya gimana lagi ya teman-teman ya, hanya modal pensil dan penghapus saja, juga hanya modal garis-garis yang ada di buku. Jadi ceritanya ini saya hanya coret-mencoret. Setelah saya selesai membuat bagian-bagian dinding, kamar, sekarang saya lanjut membuat bagian dalam rumah. Tapi ini nggak semua ya teman-teman ya, ini saya ecek-eceknya ecek-eceknya membuat sofa dan meja TV di ruang keluarga ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang saya lanjut ingin menuliskan setiap ruangan-ruangan agar lebih jelas, agar teman-teman tahu yang mana ruang tamu, yang mana ruang keluarga, yang mana kamar tidur. Kalau dapur ya udah jelas tahu ya, tapi kalau kamar-kamar sama ruangan-ruang tamu itu petaknya sama aja, jadi saya tuliskan dulu. Tapi setelah saya lihat-lihat kayaknya di sini ada kesalahan dalam penulisan. Masa kamar tidur saya bikin KM? KM itu biasanya kamar mandi ya teman-teman ya. Syukurnya saya cepat sadar ya teman-teman ya, kalau nggak bisa dikomplain sama yang nonton. Ya akhirnya di sini saya adalah gambar ending akhirnya. Di sini akan saya jelaskan. Ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18 itu anggap aja meteran tanahnya ya teman-teman ya. Satu kotak ini saya anggap 1 meter. Jadi dari 1 sampai bawah ini adalah 18 meter. Begitu juga sebaliknya. 1 ini sampai 13 adalah 13 meter. Seharusnya
harusnya di sini perkiraan saya 15 meter ya teman-teman ya, tapi karena nggak ada bukunya lagi, maksudnya bukunya hanya sampai di sini, ya udah saya bikin 13 meter aja. Dan ini juga ada 12, dari ini saya bikin menaik ke atas ya teman-teman ya, 1 sampai ke atas karena saya ingin meninggalkan halamannya selebar 3 meter gitu. Ini halaman bagian depan 3 meter dan ini halaman bagian belakang juga 3 meter. Jadi saya ambilnya dari sini ke atas 12 meter. Jadi ceritanya rumah ini adalah panjangnya 12 meter, lebarnya 8 meter. Atau lebih tepatnya 12 kali 8 meter. Jadi di sini saya ambil bagian kamarnya sekitar 4 meter, bagian ruang tamu juga lebarnya 4 meter. Tapi di sini bagian ruang tengahnya, bukan ruang tengah, tapi maksudnya ruang tamu 3,5 meter. Ini saya ambil kotak-kotak ini di tengah-tengah ya teman-teman ya. Lanjut ke kamar tidur. Kalau kamar tidur ini saya ambil 3 meter, 4 meter. Jadi 3 kali 4. Di sini ruang keluarga. Ruang keluarga ini saya ambil sekitar 5 meter ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meter kali 4. Lanjut setelah tadi kamar depan, ruang tamu, ruang keluarga, lanjut ke kamar nomor 2. Ini saya juga ambil 3 meter ya teman-teman ya. Setengah dari sini, setengah dari ini. Ya karena ini kan tadi saya ambilnya 3,5. Jadi di sini tetap 3 meter. Ini adalah kamar kedua 3 meter kali 4. Setelah kamar kedua, saya lanjut kamar ketiga. Kamar ketiga ini adanya di bagian belakang sederetan dapur ya teman-teman ya. Ini bagian kamar ketiga saya ambil 4 meter. Dari sini 4 meter kali 4 meter. Ini ya teman-teman ya. Ini kamar pertama, ruang tamu, ruang tengah, kamar kedua dan kamar ketiga. Karena ini saya ambil 3 kamar. Bukan saya ambil, maksudnya saya buat 3 kamar. Jadi di sini 4 kali 4. Terus di sini saya buat kamar mandinya di pertengahan rumah ya teman-teman ya. Ini saya ambil 2 meter. Di sini saya ambil 1, 2, 3. Tapi 3 ini dibagi 2 ya teman-teman ya. 1,5 kamar mandi, 1,5 kamar kecil alias WC. Di WC yang ini saya juga bagi 2. Ini kan 2 meter. Jadi di sini saya ambil 1 meter, di sini saya ambil juga 1 meter. Jadi WC ini 1,5 meter kali 1 meter. Gimana sih? 1 meter kali 1,5 meter. Itu lebih tepatnya ya teman-teman ya. Jadi ini 1,5 kali 1 meter. Dan di sini kamar mandinya 2 meter. Lanjut ini dapur. Ini dapurnya L ya teman-teman ya. Di dapur ini saya nggak bikin pintu di sini ya teman-teman ya, di samping, karena ini kan hanya 2 meter. Jadi kalau dibikin pintu kayaknya jelek ya teman-teman ya. Jadi nanti saya hayalkan di sini itu jendela. Pintunya kita bikin di bagian belakang, untuk ke belakang ya teman-teman ya. Di sini karena ini L-nya hanya 2 meter, ini 2 meter, ini juga sisa bagian dapur ini. Jadi saya di sini membuat adalah meja kompor ini ya teman-teman ya. Anggap aja ini meja kompor. Sekalian rak piring, dapur-dapur impian ya teman-teman ya. Dan ini kan masih ada L-nya kan. Di sini kita bisa taruh meja makan. Nah, entah di sini meja makan, entah di sini. Tapi kalau di sini bisa juga ya teman-teman ya. Hanya saja di sini akan terlihat sempit, lebih bagus meja makannya di sini. Seperti inilah denah rumah yang saya hayalkan ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar hayalan saya aja, karena saya itu nggak ada kegiatan. Mau ngonten mulu nggak bisa, mau beraktivitas nggak bisa. Jadi dari tadi saya hanya bikin denah-denah seperti ini. Ya siapa tahu teman-teman ingin mencontoh denah ini, ya boleh ya teman-teman ya, silahkan diambil. Terima kasih teman-teman, bye bye, assalamualaikum. Teman-teman ya, anak saya lagi sakit, jadi nggak seharian sih, dari kemarin hanya berbaring seperti ini, nggak mau diapa-apain, maunya ya begini aja, dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang, kayak gini ya teman-teman ya kalau kita ibu rumah tangga. Bye bye.